Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, amma ba'du. Alhamdulillah, berjumpa lagi dengan Pak Fajar di channel YouTube Anwar Fajar Ramadan. Insyaallah kita akan melanjutkan pembacaan buku Amalan Sedikit Pahala Sebukit yang ditulis oleh Al-Habib Husain bin Anis Al-Habsyi. Sebelum kita memulai, kita kirimkan Fatihah untuk Habib Husain. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur beliau dan berikan keberkahan pada Habib Husain. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbi fili wa liwalidayya wa lil mu'minin. Alhamdulillah, kemarin kita sudah membahas bab yang ke-13, yaitu 1 dibalas 10. Yang mana ketika ada orang membaca Al-Quran, itu 1 hurufnya sama Allah diganjar 10 kebaikan. Nah, sekarang kita akan membahas dahsyatnya senyuman. Wajah menarik, pahala ditarik. Itu adalah salah satu manfaat senyuman untuk umatnya Nabi Muhammad SAW. Yang mana di sini beliau Habib Husain mengutip satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, yaitu Rasulullah bersabda, "Tabassumuka fi wajhi akhika laqas sadaqatun." Tabassumuka fi wajhi akhika. Senyumanmu itu di hadapan saudaramu laqas sadaqatun, maka dihitung sebagai sedekah untukmu. Itu salah satu manfaat ketika kita senyum di hadapan saudara kita, itu dianggap sedekah. Jadi ini sedekah yang kita tidak perlu mengeluarkan uang, itu ada sedekah lain, yaitu dengan kita tersenyum kepada sahabat kita. Nah, kemudian di sini tersenyum itu lebih gampang ketimbang kita cemberut. Kenapa? Karena otot yang diperlukan untuk gerakan senyum itu lebih sedikit. Nah, tapi meski mudah dilakukan, tapi kenyataannya orang itu sulit sekali untuk tersenyum dan lebih sering mengerutkan dahi atau cemberut. Itu kenyataan yang mungkin kita saksikan, nggih. Nah, kalau orang sudah terbiasa adatnya itu senyum kepada orang lain, maka dia akan mudah. Tapi kalau sudah kebiasaannya kayak ini cemberut, apa-apa sih dia cemberut, ya udah gampang cemberutan. Kemudian di sini dikatakan beberapa ahli menyatakan diperlukan 43 otot untuk cemberut dan hanya 17 otot untuk tersenyum. Namun beberapa lainnya menyebutkan diperlukan 62 otot untuk cemberut dan hanya 26 otot untuk tersenyum. Ini ada perbedaan ahli, nggih. Yang mana kesimpulannya otot yang digunakan untuk kita senyum itu lebih dikit, tapi kalau cemberut maka itu lebih banyak. Kemudian di sini ada John Chotjin, MD, seorang kardiolog di University School of Medicine, itu Amerika Serikat. Itu beliau mengungkapkan bahwa anak-anak itu rata-rata itu tertawa 400 kali dalam sehari. Sedang orang dewasa itu rata-rata hanya tertawa 15 kali saja. Di perbedaannya jauh banget, gitu. Ini bagi orang yang gampang cemberutan. Nah, ini berarti manusia dewasa itu kehilangan 385 tawa seiring dengan bertambahnya umur. Padahal terbukti bahwa tertawa itu bermanfaat bagi kesehatan. Itu kata Chotjin, yaitu manfaat senyum bagi kesehatan jiwa dan raga. Sumbernya dari situ, dari www.terapitawa.com. Nah, kemudian berikut ini adalah beberapa manfaat yang bisa diperoleh seseorang dengan tersenyum. Ini ada banyak, ya. Yang pertama, senyum itu meringankan kerja jantung dan membuat tubuh rileks. Orang sering tersenyum dan tertawa, kemungkinannya untuk terserang penyakit jantung itu sangat kecil. Nah, senyum bisa mengurangi tekanan darah untuk sementara. Nah, yang nggak pengen lorot jantung cepat, ya ini senyum. Jangan lupa ngamuk-ngamuk. Kedua, mengurangi stres. Ini manfaat senyum. Stres merupakan masalah umum yang menyebabkan banyak problem kesehatan.
Kalau orang sudah stres, wah biasanya gampang sakit. Stres bisa dikurangi dengan tersenyum lebih banyak sepanjang hari. Senyum akan melepas hormon endorfin yang bisa mencegah dan mengurangi hormon stres. Itu manfaatnya nih, mengurangi stres. Yang ketiga, suasana hati jadi lebih baik. Endorfin bisa memperbaiki suasana hati. Kalau kamu merasa sedih, cobalah tersenyum meski bukan senyuman yang terus pokoknya berusaha tersenyum. Nah, dengan cara yang sederhana, mudah dan gratis ini, maka harimu akan berubah menjadi lebih baik. Kemudian yang keempat, meningkatkan produktivitas. Terbukti bahwa setelah tersenyum dan tertawa, sesaat manusia itu menjadi lebih termotivasi dan bekerja lebih giat. Yang kelima, menumbuhkan kepercayaan. Nah, penelitian menyebutkan atau menunjukkan bahwa kita lebih percaya kepada orang lain ketika mereka tersenyum dengan tulus. Kita kalau belanja di satu tempat misalkan, nak bakule senyum, kita pasti lebih percaya daripada bakule yang cemberut, pelayanannya tidak bagus, servisnya. Kita pasti lebih percaya kepada orang yang senyum, ramah kayak gitu. Banyak hubungan terjalin dengan baik karena adanya senyuman. Manfaatnya. Kemudian nomor 6, memunculkan empati. Ketika kita tertangkap basah melakukan sesuatu yang memalukan, seringkali respon kita yang pertama kali adalah tersenyum. Nah, dan senyuman ini akan memunculkan perasaan empati karena semua orang pasti pernah mengalami kejadian memalukan dalam hidupnya. Nah, maka orang lain pun mau memahami dan ikut tersenyum bersama kita. Nah, jadi memantul ketika kita senyum, orang lain yang melihat kita akan ikut senyum. 7, menghindarkan penyesalan. Kedengaran aneh dan ajaib. Ketika seorang bercerita tentang binatang peliharaannya, kita pun ikut tertawa meskipun tidak tertarik. Mengapa? Karena kita tidak ingin melukai perasaannya. Penelitian menunjukkan bahwa orang yang tidak ikut tertawa akan menyesal. Kok mau orang melu guyu ya, padahal nak guyu hatinya relax, enjoy gitu. Nomor 8, manfaat tersenyum, yaitu menghilangkan rasa sakit. Senyum dan tawa telah terbukti bisa mengurangi rasa sakit. Senyum dan tawa akan menyebabkan keluarnya kelenjar endorfin yang dapat berfungsi sebagai penghilang rasa sakit alami. Nomor 8, meningkatkan perhatian kita. Sebaliknya, stres membatasi pemahaman dan menyempitkan perhatian. Nah, tapi kalau senyum itu meningkatkan perhatian kita. Nomor 10, menular. Sekitar 50% orang akan tersenyum balik kepada kita. Hal ini akan menyebarkan suasana menyehatkan kepada mereka yang berada di dekat kita. Dan manfaatnya akan kembali lagi kepada kita berulang kali. Kalau kita tersenyum, pasti orang-orang akan tertular ikut tersenyum. Suasana jadi cair, bahagia, hati gembira, badan sehat. 11, memunculkan daya tarik. Senyum membuat orang tampak lebih menarik. Orang akan senang sama orang yang senyum, akan lebih tertarik. 12, membuat sukses. Ini luar biasa, senyum bisa membuat sukses. Senyum akan membuat orang tampak lebih mantap dan percaya diri. Mereka yang suka tersenyum lebih mungkin mendapatkan uang lebih banyak lewat tip dan kenaikan gaji. Ini kalau yang karyawan di restoran, kalau senyum, pelayanan baik, itu kadang-kala bisa mendapatkan tip. Dan akan lebih siap didekati dengan ide-ide bisnis dan ditawari dengan kemajuan. 13, tampak lebih muda. Senyum akan mengangkat kulit muka dan dalam penelitian akan membuat orang tampak 3 tahun lebih muda. 14, memanjangkan umur. Pengaruh senyum lebih dari sekedar menyuguhkan penampilan yang baik. Mereka yang lebih sering senyum akan hidup lebih lama. Senyum dapat menghilangkan stres, menyehatkan jantung, dan membuat manusia lebih sehat. Kemudian, manfaat yang ke-15 yaitu menguatkan sistem imunitas atau daya tahan tubuh. Senyum membantu tubuh lebih rileks, dan ini membuat sistem imunitas bereaksi lebih cepat dan efektif terhadap serangan penyakit. Nah, ini adalah 15 manfaat yang akan kita peroleh dengan tersenyum. Oleh karena itu, ajaran Nabi Muhammad itu pasti akan menggiring kita kepada kebaikan. Buktinya Nabi memerintahkan kita dalam hadisnya, senyummu di depan saudaramu, di hadapan saudaramu, di hadapan wajah saudaramu, itu dihitung sedekah. Itu salah satu manfaatnya. Manfaat yang lain sangat banyak. Oleh karena itu, hadis Nabi Muhammad SAW itu pasti di dalamnya terkandung manfaat dan menjauhkan kita dari
dorot. Ya, semoga Allah Ta'ala karuniakan kita untuk menjadi golongan orang-orang yang ahli senyum. Kalau di Solo ada seorang habaib sudah meninggal, yaitu Al-Habib Anis bin Alwi bin Ali Al-Habsyi. Beliau termasuk seorang habib yang terkenal dengan mudah senyum, ramah kepada siapa saja. Oleh karena itu, banyak orang yang mencintai beliau karena beliau mengamalkan sunnah Nabi Muhammad SAW, yaitu tersenyum kepada setiap orang yang beliau jumpai. Mudah-mudahan kita dapat meniru teladan baik orang soleh, teladan baik yang diajarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.